Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwan fillah asadakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membicarakan tentang salah satu kelemahan pada diri kita ya sebagai manusia, yaitu kita ini mudah sekali percaya kepada orang sehingga mudah tertipu ya. Saya mulai Pak kajian ini dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membuat engkau takjub atas perkataannya di dunia ini. Wa yashhadullah ma fi qalbihi, dan Allah menjadi saksi atas yang ada di dalam hatinya bahwa dia adalah adadul khisam, orang yang paling keras penentangannya terhadap Allah ya. Hampir semua ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini tentang orang-orang yang membuat engkau takjub wahai Muhammad SAW tentang perkataannya di dunia ini adalah tentang orang-orang munafik ya. Yang mana orang-orang munafik ini memang paling pintar ngomongnya di depan Nabi SAW, sehingga beliau sempat terkecoh oleh mereka. Ada juga yang mengatakan penafsirannya untuk Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi ya, yang waktu itu dia masuk Islam menghadap Nabi SAW, dan Nabi SAW sangat kagum, takjub dengan Akhnas bin Syuraik ini. Tapi ketika dia keluar dari majelisnya Nabi SAW, dia lewat di kebunnya orang-orang Ansor, lalu dia membakar kebun-kebun mereka itu ya, dan mengambil onta-ontanya orang-orang Ansor. Makanya di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan ketika dia berpaling dari engkau Muhammad ya, dia berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa yuhlikal harta, dia hancurkan ya, kebun-kebun, wan nasl, dia ambil ya onta-onta. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berkata Sa'id Al-Maqbari rahimahullah, inna fi ba'dil kutub, bahwasanya di sebagian kitab-kitab samawi, kitab-kitab Allah terdahulu, Taurat ya, Zabur, disebutkan ya, inna lillahi ibadan alsinatahum ahla minal asali. Disebutkan bahwa ada hamba-hamba Allah yang lisan mereka itu lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum amarru minas sabiri, tapi hati mereka lebih pahit daripada putra wali. Ini sebagai peringatan kepada kita, jangan sampai kita mudah terpedaya dengan orang-orang yang bermulut manis. Di dalam hadis Imam Tirmidzi juga Nabi SAW bersabda, inna abghadakum alayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku murkai, kata Nabi, dan paling jauh majlisnya dari aku di hari kiamat adalah as-sarsarun wal mutasyaidiqun wal mutafaikihun. Orang-orang yang paling Nabi benci dan paling jauh dari majelis Nabi dari kiamat adalah pertama as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Para ulama menjelaskan ay katsirul kalam takallufan bila faidatin. Sarsarun itu orang banyak ngomong ya. Kalau orang sekarang bilang ngoceh itu Pak ya. Banyak ngomong, takallufan, terlalu memaksakan dirinya, sok tahu gitu loh, sok pinter. Bila faidatin, tapi nggak ada isinya, nggak ada gunanya dia ngomong itu. Wal mutasaidikun ay alladzina yatatawaluna 'alan nasi bikalamihim. Mutasaidikun adalah orang-orang yang ngomong itu ngalur ngidul ya, lama panjang tapi nggak ada isinya. Wa yatakallamuna bimala'i afwahihim tafasuhan wa ta'ziman li kalamihim izharan li ta'ali. Mereka bicara ya, memenuhi mulutnya itu ya
dengan pembicaraannya tafasuhan, dan juga ngomongnya itu kayak sok difasih-fasihkan, dibuat-buat. Wa ta'ziman li kalamihim, dan dia ingin menunjukkan kepandaian bicara mereka. Jadi ini bicara yang istilahnya apa Pak ya? Kalau bahasa saya itu ya bicara yang dibuat-buat. Bapak-bapak kalau sudah suka nonton video saya, pastikan sudah hafal gaya bicara saya seperti ini gitu. Nah, orang yang namanya mutasyaddiqun, Pak, itu berbicara bukan seperti dirinya. Ini contoh, Pak ya. Kalau saya bicaranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya udah mulai gelagatnya mau mutasyaddiqun tadi. Ngomongnya dibuat-buat, ya, difasih-fasihin, dibagus-bagusin, dan biasanya orang ngomong kayak gini tujuannya untuk menipu manusia. Ya, hati-hati, itu bukan diri kita. Wal mutafaqihun ay mutakabbirun alladzina yamla'una afwahum bil kalami tafkhiman wa tawassu'an wa takabburan ala ghairihim. Yang ketiga yang Nabi benci adalah orang-orang yang menyombongkan diri mereka dalam berbicara, ya. Tafkhiman wa tawassu'an, dia meninggikan dirinya, ingin supaya orang tahu dia ini orang yang banyak pengetahuannya, wa takabburan ala ghairihim, dengan tujuan untuk menyombongkan dirinya kepada orang-orang, ya. Jadi Pak, ya, kenapa kita ini mudah sekali tertipu oleh orang, ya. Ini pembahasan sebenarnya umum banget, ya. Misalnya kepada para wanita, kok mudah sekali gitu loh tertipu dengan omongan laki-laki, dengan mulut manis mereka. Kita mudah tertipu dengan orang-orang yang ngomongnya punya usaha, mau invest enggak, kamu pengen cepat sukses enggak, dan sebagainya ya. Nah, kenapa manusia ini mudah tertipu? Ya, pertama ya, kita ini mudah tertipu karena penampilan zahir manusia. Mudah tertipu karena kata-kata mereka yang memukau, karena dia tokoh agama, karena dia berjenggot, karena dia pakai gamis misalnya, ya kan? Karena orangnya dari pesantren, bahkan mohon maaf mungkin dari Mahat Ali yang di atas pesantren lagi, ya. Ini kita ini kalau nggak hati-hati Pak, ya jangan mudah tertipu dengan penampilan zahir saja. Dulu itu kalau bapak-bapak ingat di Trans TV itu kan ada acara Tukul itu loh Pak ya, bukan Empat Mata. Tukul tuh sering sekali mengatakan, don't look a book just from the cover. Jangan lihat buku tuh cuma dari cover luarnya saja. Ya, cover luar tuh menipu, ya. Jenggot itu bisa dipelihara, baju putih bisa beli di Shopee. Ya, tapi kebersihan hati, kebersihan jiwa itu dari sana, ya kan? Nggak bisa dibuat-buat. Ada cerita dari seorang kawan di Sulawesi, ya. Dia punya pondok, pimpinan pondoknya tuh sampai stresnya tiap pagi itu bengong di depan rumahnya, nunggu ya seorang ustadz dari Jawa yang menjanjikan investasi, dia punya bisnis, ya. Si bapak ini hampir berapa ratus juta gitu Pak, saya lupa gitu, memberikan uangnya karena begitu percaya sama sang ustadz. Ini ustadz dai, ya. Sekolahnya bukan pesantren biasa, sudah di atasnya lagi Mahat Ali. Tapi ya udah, orang itu sudah hilang, ya, udah hampir stres itu. Dan ternyata orang yang nipu ini Pak, itu korbannya sudah ibaratnya dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, na'udzubillah, ya. Ya inilah manusia, ya kan. Kita kalau nggak hati-hati nih, ya kena kita sama dia. Yang kedua, kenapa kita mudah tertipu? Ya, karena kita ini seringnya pengennya instan, ya, langsung cepat, untung besar, ya kan. Kita terlalu serakah, ya kan. Pengen memiliki segalanya dengan cepat. Yang paling rame dulu kan istilahnya, kalau sekarang viral Pak ya, itu penipuan Dimas Kanjeng itu yang di Jawa itu. Yang semua orang terpukau dengan kekayaan dia, anak buahnya menghitung 100 ribuan tuh ya, sampai berkarung-karung, sampai yang ngitungnya tuh buka baju semua.
Itu yang tertipu bukan cuma orang biasa, ya sampai tokoh agama, sampai anggota dewan, sampai orang-orang pinter semua. Masya Allah, kita memang serakah. Ada yang ngasih uangnya 100 juta karena diiming-imingi kamu akan dapat 10 miliar. Ini otak kita ini udah nggak beres, saya udah nggak normal lah kalau dengan masalah-masalah dunia itu. Ya. Kenapa kita mudah tertipu? Yang ketiga, karena kita ini orangnya sungkem, ya, nggak enakan, nah, orang penaan, ya. Tadi nggak enak karena yang ngomong ini ustadz, yang ngomong tokoh agama, yang ngomong pejabat. Apalagi kalau dia sampai ngomong, kamu nggak percaya sama saya, ya kan? Kalau saya tuh nggak kasihan sama kamu, saya nggak ngajak kamu. Saya pengen kamu juga maju, kata dia. Ya, pinternya penipu-penipu itu gitu loh Pak ya. Karena apa? Karena dia yakin sebenarnya kita itu bisa jadi nggak susah-susah amat. Jangan-jangan kita masih punya surat tanah, punya ya yang bisa dia kuras untuk kesenangan dia gitu. Jadi orang tuh jangan terlalu sungkan-sungkan aman sama orang. Kita hormat boleh Pak, tapi hati-hati itu wajib ya. Yang ketiga, keempat. Nah, kita ini orangnya mudah panikan. Nah ini, ya. Misalnya sering terjadi kecelakaan, ya kan? Ditelepon, Pak, kami dari kepolisian, kami ini anak bapak nggak? Anak bapak ibu di pesantren ditelepon, Pak, Bu, ini anak bapak ada yang namanya si ini, oh iya ada, dia kecelakaan, dia jatuh di kamar mandi, wah, segera transfer 10 juta, wes. Ya, kita ini terlalu mudah panik, nervous gitu. Coba latihan Pak, kalau menghadapi hal seperti itu, tenang dulu, tarik nafas yang panjang, ya kan? Jernihkan dulu pikiran. Kalau bisa Bapak jangan sendirian ketika ada telepon kayak gitu. Panggil anak Bapak yang tertua, panggil siapa keluarga atau tetangga misalnya. Ya, dudukkan mereka untuk berada di samping kita. Dan karena kalau nggak gitu kita akan langsung kena itu, ya kan? Zaman sekarang Pak, terlalu mudah untuk mendapatkan akses informasi tentang diri kita. Ya kan? Kita kan sudah tahu ya banyak data-data kan sudah bocor gitu ya. Dari KTP kita semuanya itu. Jadi latihan untuk menjadi orang yang tenang, nggak mudah nervous. Ya. Empati, ya. Kita mudah tertipu karena kita itu orangnya mudah empati, mudah iba, ya. Mau menolong, ya kan? Maunya meringankan kesusahan orang, akhirnya kita yang kantongnya bolong. Sering terjadi itu kadang-kadang di penyeberangan Selat Sunda itu Pak, di kapal-kapal itu. Ada ibu-ibu bersandiwara nangis-nangis, saya dicopet, barang saya hilang semua. Saya cuma punya kalung ini, tolonglah, gitu ya. Kalau ini saya beli 20 juta, saya butuh uang pulang aja kok. Kalau kita nggak hati-hati ya sudah, ya kan? Maunya kita bantu dia. Kata seorang kawan gitu, udah Bu, 20 juta. Saya nggak punya Bu, 20 juta. Nah Mas punyanya berapa? Adanya 500.000, ya nggak apa-apa Mas ini Mas, nggak apa-apa. Insya Allah nanti Mas kalau sudah sampai di Lampung nanti bisa ditukar ini bisa 20 juta, ya, mungkin kurang-kurangnya sekitar 18 juta. Nah, satu kita pengen nolong, kita tergiur dengan uang yang banyak tadi, 500.000 kita kasih, kita dapat 20 juta. Taunya pas sampai rumah, dibawa ke pasar, ini cuman imitasi. Masya Allah. Ya Pak, jadi jangan jadi orang yang terlalu lugu-lugu amat ya. Ya, empati bagus, ingin nolong orang bagus, tapi akal sehat tetap dikedepankan, ya kan? Selanjutnya, kenapa orang kita itu mudah tertipu? Orang-orang kita ini tipenya terlalu mudah domblong. Tahu Pak domblong? Ya, suka bengong gitu. Di jalan bengong ya. Di pasar bengong. Dari Lampung ke Jawa melihat gedung-gedung tinggi, langsung nggak mingkem-mingkem mulutnya itu. Ya. Saya sering itu ketika dulu di pasar metro sini ya, orang tua saya masih punya toko buku di terminal. Saya kalau ngeliatin santri-santri jalan tuh, Masya Allah, serem sekali nih anak ini, kata saya. Kenapa? Karena kayak orang bengong gitu loh, ya kan? Kayak orang dari kampung bener baru masuk kota metro ini. Sampai pernah saya ngikuti 2 santri ini Pak. Ini salah satu sudah meninggal, satunya masih hidup. Saya ikutin mau kemana anak 2 ini dari belakang. Taunya ke rumah makan Padang. Ya, mereka duduk mesen makanannya. Saya juga duduk di depan mereka, ya kan? Saya bilang ini pakai telur dadar 1. Saya makan di depan mereka ngobrol. Nah, terus akhirnya karena mungkin udah lapar, udah makan aja lah gitu.
dah makanlah, kami berhadapan. Jadi saya itu di depan anak dua ini, tapi mereka nggak sadar saya ada di depan mereka. Sambil makan, sambil ngobrol, ya kan, ala pondok Pak ngobrolnya. Ladit ya, enak ya. Godan ilahuna aidon ya, besok sini lagi ya. Gitu. Sampai selesai makan tuh mereka keluar, saya juga keluar, saya jalan di belakang mereka, mereka belum sadar dengan adanya saya. Pas lewat di depan toko saya, orang tua ini nengok, kok Ustadz Sate nggak ada ya? Pas melihat ke belakang kaget, ternyata ada saya. Letak kapan munculnya? Nah ini dia kata saya kan ya. Ini kalau saya penipu, kamu bisa saya gedam ini kata saya. Bisa saya hipnotis ya. Dia kan jadi orang yang suka domblong Pak, banyak zikir. Jadi orang yang sadar gitu loh ya. Saya pernah mampir di pelabuhan Makassar itu, sudah dibilang orang, hati-hati mas, di sini banyak penipu gitu. Ya, saya turun dari kapal karena ini berhentinya sekitar 3 jam. Baru jalan berapa langkah dipegang bahu sama orang. Mana katanya mau ngasih duit 300.000. Saya lihat, emang kamu siapa? Langsung dia pergi. Ya. Jadi kalau kita orang yang mudah awas Pak ya, yang tenang gitu ya, insya Allah kita nggak akan mudah tertipu. Saya naik ke kapal, bapak yang istilahnya tidur di sebelah saya itu jerit-jerit baru panen kopi 40 juta hilang baru saja. Ya Allah mas, 40 juta hilang, 40 juta. Siapa Pak yang nggak tahu? Tadi ada mas-mas itu bilang duitnya mana Pak, cepetan Pak, ini dibutuhkan sekarang. Lah aku bingung. Nah, langsung aku keluarin dari tas pinggang itu 40 juta, masya Allah. Ya Pak ya, kalau kita tuh nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, jarang baca Quran, kita jadi orang yang mudah domblong, mudah tipu orang. Selanjutnya, nah, banyak belajar Pak. Ya, karena dengan banyak belajar itu akan meningkatkan intelektualitas kita. Ya, nggak terlalu bodoh-bodoh amat. Nah, jadi orang itu ya, karena biasanya orang yang lebih pintar itu kewaspadanya dia lebih tinggi. Dan orang yang tingkat intelektualitasnya rendah, biasanya tingkat kesadarannya juga rendah. Yang terakhir, tajamkan mata hati kita Pak, agar kita tidak mudah ditipu orang. Ya, silakan rujuk video saya terdahulu tentang mata hati, ya kan? Mata hati kita akan tajam kalau kita dekat sama Allah. Jadi kita nggak mudah gitu loh tertipu dengan penampilan orang tadi ya, yang jenggotan, pakai peci, pakai gamis. Nah, karena apa? Kita sudah punya feeling, wah kayaknya ini orang bukan orang yang baik. Mudah-mudahan beberapa tips dari saya ini bisa menjaga diri kita, ya kan, keluarga kita, dari segala penipuan yang banyak terjadi di sekitar kita. Ini zaman susah Pak, benar-benar zaman susah. Orang menipu dengan berbagai macam cara. Ada yang maling, ada yang pura-pura dan sumbangan, ada yang tadi investasi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya itu. Lebih kurang mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.